Sahabat muda yang cinta prestasi, kali ini kita akan belajar bersama tentang selling price. Apakah definisi dari selling price? Selling price itu merupakan kebijakan pemerintah secara sengaja menurunkan harga suatu barang tertentu di pasaran. Contoh terbaru di bulan Maret 2022 kemarin, yaitu adanya harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran sampai dengan 1 liter seharga 28.000. Nah, kondisi semacam ini oleh pemerintah langsung diberikan sebuah kebijakan selling price dengan menurunkan harga minyak goreng 1 liternya menjadi 14.000. Itu salah satu contoh kebijakan selling price yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, mengapa selling price itu dilakukan oleh pemerintah? Alasan apa yang menjadi dasar pemerintah melakukan selling price? Ya karena dengan harga pasar barang tertentu yang tinggi tersebut, pemerintah merasa bahwa ini memberatkan konsumen, gitu. Jadi seakan-akan konsumen itu dirugikan. Kalau konsumen yang berdaya beli tinggi mungkin tidak jadi masalah, tapi bagaimana dengan mayoritas konsumen yang berdaya beli rendah? Nah, otomatis tidak bisa membeli, sehingga pemerintah mengambil sikap untuk menurunkan harga barang tertentu di pasaran. Kemudian yang ketiga yang bisa kita gali dari konsep selling price, apakah dengan diturunkan harga penjual akan merasa merugi? Penjual barang tersebut akan merasa merugi nggak ya kira-kira? Tentu saja pemerintah di dalam menerapkan selling price ini dengan pertimbangan yang matang. Karena pemerintah kan di samping melindungi konsumen juga melindungi produsen gitu ya. Ya maka bagaimana produsen itu bisa tetap untung tetapi konsumen tidak merasa diberatkan. Jadi kesimpulannya untuk produsen juga tetap untung. Tetapi memang keuntungannya tidak sebesar ketika sebelum diberlakukannya selling price. Kemudian yang keempat yang bisa kita gali adalah apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan selling price itu sendiri. Untuk menganalisa hal tersebut, kita bisa pakai bantuan kurva keseimbangan pasar, seperti di slide berikut ini. Seperti telah kalian ketahui bersama bahwa kurva keseimbangan pasar itu dibentuk dari kurva permintaan yang berwarna putih ini, ya, dan kurva penawaran yang berwarna hijau ini. Nah, perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itulah letak dari titik keseimbangan pasar itu. Nah, kita beri simbol E. Di sini ya berarti titik perpotongannya. Nah, E di sini sebenarnya memiliki makna ya. E di sini adalah equilibrium, artinya ada sebuah keseimbangan. Nah, setelah kita menemukan titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran tersebut, kita coba tarik garis ke kiri. Kita tarik garis ke kiri, ini menyentuh di sumbu P ya. Sumbu P itu adalah sumbu price. Price itu adalah harga dari barang tersebut. Nah, misalkan aja pada titik di sini, Pak Santo kasih nominal misalkan aja 400. Kemudian ini kita tarik garis ke bawah, menyentuh sumbu quantity atau jumlah barang keseimbangan pasar. Misalkan aja di sini 40. Dapat ditarik kesimpulan bahwa titik keseimbangan pasar itu terdiri dari harga dan terdiri dari jumlah. Artinya, harga keseimbangan pasar terletak pada angka rupiah 400 dan jumlah keseimbangan pasar terletak pada angka 40 kilo, 40 unit, atau 40 buah. Kuantitas itu mesti dalam satuan itu ya. Ada kilo, ada liter, ada buah, ada ekor, dan lain sebagainya. Tergantung jenis barangnya. Kemudian kita masuk ke analisa selling price. Kemudian selling price itu kira-kira letaknya di mana ya Pak Santo? Kembali kepada definisinya tadi, bahwa selling price itu adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga. Harga semula, harga pasarnya itu kan 400 nih. Kemudian mesti diturunin oleh pemerintah. Terserah pemerintah aja, yang penting di bawah 400. Misalkan pemerintah mengambil sikap harganya ditetapkan 200. Berarti posisinya di sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis bantu nih. Kita tarik garis bantu ke kanan nih. Kemudian garis bantu itu berpotongan dengan sumbu penawaran, ya, kurva penawaran di sini kan. Itu artinya kita coba tarik ke bawah. Nah, pada titik sini, angka yang di sini kira-kira di bawah 40 atau di atas 40 ya kalau demikian. Ya, di bawah 40. Pak Santo bermisal misalkan 5 begitu. Artinya, ketika selling price diterapkan oleh pemerintah sebesar 200, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 5. Ya, semula 40 berubah menjadi 5. Itu dampak yang pertama. Jadi jumlah barang yang ditawarkan
S itu adalah Q itu quantity, S itu supply, berarti artinya jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi turun dari berapa itu? Dari 40 menjadi 5. Nah, kemudian kembali ke garis bantu. Garis bantu itu berpotongan dengan sumbu permintaan di warna putih. Ini di mana ya? Oh, di sini ya. Oke, kita tarik garis ke bawah. Ketika titiknya di sini, berarti kira-kira di atas 40 atau di bawah 40 ya? Pastinya di atas 40. Pak Santo bermisal, misalkan di sini 50 begitu. Ini artinya pada harga selling price sebanyak Rp200 itu permintaan konsumen terhadap barang itu menjadi 50. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti D artinya quantity demand, berarti jumlah barang yang diminta menjadi naik nih dari semulanya itu 40 kemudian naik menjadi 50. Itu dua kesimpulan analisa yang bisa kita ambil. Kemudian apakah masih bisa dapatkan informasi lagi selain kedua kesimpulan itu? Yuk kita coba nih. Ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari jumlah barang yang diminta. Dalam kasus ini kan jumlah barang yang ditawarkan 5 nih. Kemudian jumlah barang yang diminta kan 50 nih. Ya berarti jumlah barang yang ditawarkan kan lebih kecil dibanding jumlah barang yang diminta kan. Nah, seperti ini kan. Nah, hal ini disebut dengan istilah shortage supply. Artinya terjadi kekurangan penawaran. Kemudian kalau ini Pak Santo tulis begini, boleh nggak ya kira-kira? Yang Pak Santo dahulukan itu adalah sekarang ID-nya, jumlah barang yang diminta. Jika dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan, kalau model penulisannya seperti ini tentu berbalik begini ya tandanya. Artinya, jumlah barang yang diminta itu lebih banyak dibanding dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, hal ini disebut dengan excess demand, kelebihan permintaan. Sebenarnya ini dua hal yang sama ya. Cuman cara nulisnya aja yang berbeda, tetapi maknanya sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika terjadi shortage supply itu artinya sama dengan terjadi excess. Kemudian informasi yang bisa kita dapat lagi, luas area shortage supply dan excess demand itu kira-kira berada di mana ya? Nah, kita kembali ke sini nih. Keseimbangan pasarnya kan di sini nih. Ya kan? Kemudian tadi penawarannya di sini nih dan permintaannya di sini nih. Kalau yang di sini Pak Santo kasih simbol A, di sini kasih simbol B, maka luas area shortage supply atau excess demand itu terletak di EAB. Ruas ini ya, ruangan ini ya. Jadi bisa kita tarik sebuah informasi bahwa area shortage supply atau excess demand itu adalah EAB. Kemudian ketika aku tulis begini, boleh nggak Pak Santo? Boleh aja, yang penting luas segitiga itu yang dimaksud ya. A, kemudian B, E. Kira-kira begitu, boleh aja. Demikian bahasan tentang selling price, sahabat yang cinta dengan prestasi. Terima kasih atas perhatiannya.